Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menikmati Ramadan 1441 Hijriah, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada umatnya. Pada suatu ketika seorang sahabat Rasul, Abu Musa al-Asy'ari naik mimbar. Di hadapan para sahabat yang lain, dia bercerita bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin kabarkan sesuatu bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna baina aidikum fitanan, kata Rasul. Sesungguhnya wahai umatku, kelak di antara kalian itu nanti akan ada fitnah-fitnah, akan ada musibah, akan ada cobaan. Bagaimana dalam keadaan fitnah itu yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi fiha mu'minon wa yusbih kafiron. Ada perubahan-perubahan, ada fitnah-fitnah, ada ujian yang bisa menyebabkan seseorang itu berubah dalam waktu yang cepat. Di pagi hari ia beriman, di sore hari dia sudah kufur. Atau di sore hari sebaliknya dia beriman, di pagi hari dia sudah kufur. Fitnah-fitnah ini berbagai macam bentuknya. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pada masa itu nanti al-qaidu, orang yang duduk fiha ketika fitnah itu terjadi, bisa jadi khairum minal qaim, bisa jadi lebih baik daripada orang yang berdiri. Kemudian wal qaimu khairum minal mashi, bisa jadi orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan kaki. Wal mashi fiha khairum minas sa'i, bisa jadi orang yang berjalan kaki itu lebih baik daripada orang yang bergegas berlari dengan cepat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini menandakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan pada keadaan kita ditimpa musibah seperti yang sekarang kita alami, pandemi COVID-19 ini. Bisa jadi satu keadaan itu, keadaan diam itu lebih baik, kata Rasul. Pada saat itu tentu Rasulullah SAW baru mengalami satu pandemi wabah yang memang dialami oleh beliau. Tetapi ini adalah satu perkiraan, satu pendidikan, satu pelajaran buat umatnya, apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi wabah, yaitu kita lebih banyak diam. Dan bahkan dalam kelanjutan hadis Rasulullah SAW itu, kemudian para sahabat kan bertanya kepada Rasul, qalu, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau seandainya ada fitanan yang digambarkan oleh Rasul sebagai kaqita'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam, gelap gulitanya malam, karena saking dahsyatnya fitnah atau ujian dan musibah itu seperti yang kita alami sekarang. Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab pada saat itu, qala kunu ahlasa buyutikum, jadilah engkau orang-orang yang tinggal di rumah. Hadirin sekalian, pada Ramadan 1441 Hijriah ini, sungguh kita mengalami satu situasi yang berbeda. Kita diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah. Lalu pertanyaannya, apakah tinggal di rumah itu beribadah itu bernilai ibadahnya? Apakah kita dengan tidak mensyiarkan di bulan Ramadan itu maka pahala kita berkurang, berjamaah kita berkurang?
Bukankah Ramadan itu sangat identik dengan syiar, dengan takmir, dengan i'tikaf, dengan meramaikan masjid? Dalam hal inilah barangkali kita perlu belajar dari para sufi laki-laki, sufi perempuan di dalam tradisi Islam sangat banyak sekali memberikan contoh kepada kita. Salah satu contohnya barangkali Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan yang sangat salehah, yang lebih suka menyendiri, yang lebih suka berasyik maksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia sangat terkenal dengan konsepnya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lebih banyak suka berasyik maksud dengan membuka jendela, kemudian menatap langit dalam kesunyian. Ia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, barangkali dalam Ramadan masa pandemi ini, mari kita belajar dari Rasulullah SAW, mari belajar dari para sahabat Nabi, dan mari belajar dari para sufi yang sudah mencontohkan kepada kita sekalian bagaimana berdekat-dekatan dengan Tuhan dalam keadaan sunyi dan keadaan sepi. Yang terakhir tentu saja Islam juga mengajarkan bahwa ketemu dengan Tuhan antara lain adalah dengan menyantuni orang-orang yang papa, orang-orang yang du'afa. Rasul pernah menyampaikan satu hadis qudsi bahwa Allah berkata kepada manusia, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, aku minta makan kepada kamu, kok kamu nggak ngasih aku?" Maka hamba menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa memberi makan engkau, sementara engkau adalah Tuhan yang maha mulia?" Allah di situ berfirman bahwa datang seorang hambaku kepadamu, kamu tidak memberi makan, maka di situ kamu tidak memberi makan aku. Dari situ maka marilah kita manfaatkan Ramadan di masa pandemi ini, selain beribadah, berasyik maksud dengan Allah meskipun di dalam kesunyian, tetapi juga mari menguatkan kembali ibadah sosial kita dengan mempercepat zakat, dengan segera menyalurkan infak dan sedekah kepada kaum yang papa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.